Al-Fatihah. Saudara, kita akan membincang topik mengenai nuzulul Quran atau turunnya Quran. Ada 5 pendapat paling terkenal, paling populer mengenai turunnya Quran. Tapi semua pendapat itu mengerucut pada satu hal yang paling kuat, yang arjah, yakni adalah Quran turun di bulan suci Ramadan. Pendapat pertama, turun 17 Ramadan. Ini banyak ya riwayat yang menyatakan, atau 27 Ramadan. Kemudian maksudnya yang dimaksud adalah awal ya, wahyu pertama yang dimaksud tentu saja. Ini wahyu pertama, bukan semua Quran, bukan ya. Tapi Quran yang mula-mula turun. Yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, Al-Quran ini tidak semua Quran yang dimaksud ya, tapi ada juga pendapat yang semua Quran turun di bulan Ramadan, yakni yang dimaksud turun ke Baitul Izzah, di langit yang keempat. Baru nanti secara berangsur-angsur, bertahap, berkesinambungan ini turun selama lebih kurang 22 tahun 2 bulan. Nah, itu juga pendapat yang sudah 3 ya. Jadi turun di bulan Ramadan, ini yang jelas. Ada 17, ada 27, ada yang katakan awal Ramadan juga, maaf. Kemudian yang keempat adalah, ini juga pendapat yang populer juga, yakni turun semua Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Kapan? Yakni turun di Baitul Izzah, di langit yang keempat ya. Ini tempat dokumen wahyu ada di sana semua. Baru nanti secara bertahap turun sesuai dengan sabab nuzul atau tinjauan atau studi historisitas dan maupun normativitas ya. Nah, ada yang kelima, dan ini adalah Quran ini sudah turun sebenarnya kepada kita. Quran ini turun kepada kita selama makna ini isyari ya, ini isyari ya. Tapi ini juga diperkenankan oleh para ulama, oleh para ahli tafsir ya. Quran ini turun kepada kita dan telah turun sebenarnya, hanya kita menyadari kalau kita tanda kutip berpuasa. Kalau kita menahan diri, meromadonkan diri kita, di sanalah Quran turun. Maknanya ajaran-ajaran Quran itu turun. Nah, ini kita ambil misalnya, saya bisa marah tapi saya menahan diri. Nah, di sanalah nilai-nilai Quran itu ada. Saya bisa loh korupsi, berbuat jahat, menindas rakyat, tapi saya menahan diri. Maka nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai wahyu, nilai-nilai robbani itu turun kepada kita. Jadi syaratnya adalah Ramadankan, tanda kutip ini ya, Ramadankan dirimu dulu, imsaklah engkau dari hal-hal yang tercela, tidak terpuji, dari yang mubtilat, yang mamnuat, yang mahzurat, yang membatalkan pahala kita, yang menggugurkan harkat martabat kita sebagai manusia, maka di sana turun Quran. Tapi yang kelima ini adalah tafsir isyari. Nah, saya paham ya, ada 5 pendapat populer ini tentang Quran itu turun di bulan Ramadan. Jadi yang terakhir ini bukan Ramadan yang sebenarnya, bukan bulan nama bulan itu. Artinya senyampang kita menahan diri, di sanalah Quran itu turun. Jadi ya Ramadankan saja dirimu dulu, nanti Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca. Puasa itu sebentar kok. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini problem-problem puasa yang banyak diperdebatkan. Salah satunya adalah antara kubu mujtahid yang visioner ya, seperti Imam Abu Hanifah atau pendiri mazhab Hanafiyah, tentang musafir atau safar, orang dalam perjalanan atau pekerjaan. Nah, bagaimana kalau ada supir yang bekerjaannya memang kerjanya nyupir, ini termasuk safar atau tidak? Kata Imam Syafi'i ya bukan, itu bukan musafir, itu pekerjaan, harus puasa. Nah, itu dia. Kalau enggak kuat Pak, tetap harus puasa. Malam itu niatnya puasa, bahwa nanti di perjalanan jam 10 enggak kuat itu soal lain ya. Tapi malam itu harus puasa. Maaf, malam itu harus niat puasa, sahur ya, normalnya berpuasa ya makan sahur ya. Niat puasa lah intinya ya. Untuk orang-orang yang sakit ya. Nah, kalau berdasarkan body text, berdasarkan redaksi ayat ini, pokoknya kalau kita musafir atau sakit, jangan puasa. Fa'iddatun, hitung saja, ganti di hari yang lain ya.
Nah, tapi kata para ulama begini, khususnya usul fikih ini ya. Jadi tidak semua kata perintah itu bermakna wajib. Jadi ini bermakna opsional, pilihan. Jadi tidak semua perintah al-amru yadullu 'alal wujub. Tidak. Ada yang mubah, yang al-amru yadullu 'alal ibahah. Ada yang menunjukkan sunnah. Ada kata perintah yang bermakna larangan loh di Quran itu. Mana buktinya? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kau kalau mau silahkan kafir. Tapi maknanya jangan kafir itu. Ada perintah tapi maknanya larangan. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Ini betapa bahayanya membaca Quran terjemahan tanpa belajar tafsir, ulumul Quran, tanpa belajar sabab nuzul ya. Mengutip atau mengacu pada tafsir yang para ulama ya, khususnya ulama terdahulu, itu berbahaya. Ya ada perintah maknanya larangan. Sama dengan orang tua kita ya. Rohim ini enggak pulang. Cari terus sama bapaknya. Nama bapaknya Ma'ruf misalnya. Mana Rohim enggak pulang-pulang. Begitu Rohim ini pulang, Him. Begitu Rohim pulang, bapaknya sudah pegang balok atau usuk ya. Jangan pulang sekalian, begitu. Itu tujuannya Rohim pulang atau tidak? Itu malah perintah suruh pulang. Nah itu paham ya. Ada redaksi yang seperti itu. Jadi tidak al-amru yadullu. Tidak semua amar adalah al-amru yadullu 'alal wujub. Mungkin al-amru yadullu 'alal ibahah. Boleh ini opsional ini. Ya kalau kau enggak kuat, ya sudah. Tapi kan ini kan agama itu kan hati nurani. Ad-dinun nasihah. Agama itu mintalah nasihat ke nuranimu, begitu. Ad-dinun nasihah. Sabda Nabi ini ya, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Maknanya istafti qalbaka. Mintalah fatwa nasihat ke hati nuranimu. Kau kalau sakit bisul masa enggak puasa? Sakit mata, enggak puasa. Pak, saya sebenarnya ini sakit bukan fisik, Pak, tapi saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah, itu dia. Nah, ini sakit sekali hati ini. Kayak mau jebol dada saya ini, kayak mau ambruk ya. Jadi al-munkasirul qulub ya. Orang yang hatinya remuk redam ya, karena ditikam oleh masa lalu yang kelam misalnya. Nah, puasa atau enggak? Tetap puasa. Oke, ma'alal ladzina yutiqunahu, ada ya orang yang enggak kuat ya maka bayar fidyah. Ini Quran ini solusi banget ini. Ngasih makan orang miskin kemarin sudah kita ulas ya. Kalau sekarang ya nasi kotak bolehlah. Apa yang kau makan itu yang kau kasih itu. Faman tatawwa, kalau mau kau mampu khairan ya fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Ini dia makna yang paling populer dari wa antasumu khairul lakum di tafsir Ummahat ya Tabari Al-Baghawi Ibnu Katsir Al-Qurtubi adalah seandainya umat Muhammad ini selama tahu manfaat puasa, mereka akan minta semua sepanjang tahun ini Ramadan semua. Karena manfaatnya banyak. Kalau alasan tidak ada loh ya. Setiap ibadah mahdoh itu tidak ada alasan. Tidak ada ilah, itu tidak ada. Yang ada hikmah. Pak, kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Tidak ada alasannya. Itu ta'abudi, taken for granted. Ikut saja sudah. Itu taken for granted. Itu ta'abudi namanya. Ta'abudi. Bahasa Maduranya taken for granted. Saya berpikir dulu Pak, saya mau berfilsafat dulu, haji nih. Kau enggak haji nanti, dilaksanakan saja. Kalau dicari hikmahnya, hikmah ini manfaat ya, hikmahnya, manfaatnya, nilai-nilai ya banyak. Tapi kalau dicari alasannya, kenapa puasa ini Ramadan? Kenapa bukan Sya'ban misalnya? Kenapa bukan bulan Maulid? Enggak ada alasannya. Sudah itu perintah Allah, laksanakan saja. Kenapa enggak bulan Syawal, puasa 30 bulan itu loh ya. 30 hari itu loh. Dari 364 hari atau 65 hari hanya 30 hari, kadang 29 hari ya. Saya kemarin agak kecewa, Ramadan ini kok Sabtu kata saya. Kenapa enggak Senin? Maksud saya Ramadan ini agak mundur saja, Idul Fitrinya agak maju gitu loh kan. Karena sesuai lah dengan hasbi ya kemauannya kan. Nah itu dia. Oh banyak pertapa sekarang Farid ya. Tapi Saiful juga sudah menjadi pertapa. Jadi pertapa di sini pertapa akut ya, tapi sudah baik lah karena sholat. Pertapa nomor 1 Ilham di sini, nomor 2 Saiful ya. Jadi begitu subuh langsung dia bertapa ya. Nah dulu kan bertapa itu begini Hamzah ya. Nah setelah Ramadan Hamzah bertapanya dan gini, miring langsung ya. Ada peralihan cara bertapa. Nah, itu yang dilakukan Descartes. Beliau jadi filsuf itu gara-gara mimpi itu. Dan dalam meditation on first philosophy ya kan. Nah itu dia. Nah kalau dicari manfaatnya banyak, dicari nilai-nilainya, hikmahnya banyak. Tapi kalau alasan ada, sebab ada begini ya.
Bisakah dijawab pertanyaan ini? Kenapa puasa 30 hari ini bukan di bulan Syawal? Kita tidak bisa jawab. Sudah itu ta'abbudi itu. Ada perintah, ikuti saja. Dan ini tidak banyak. Kalau di persentase 20%. Jadi aspek hifdzuddin ya kan hanya satu. Yang lain ini hanya untuk Allah ya. Yang lain untuk manusia semua ini. Bahkan hifdzuddin ini manusia sebenarnya. Yang lain hifdzul mal untuk manusia, hifdzun nafas manusia, menjaga akal, hifdzul akal, atau hifdzun nasl, menjaga generasi, itu manusia. Jadi aspek akhirat ini 20% saja Mas Kaun. Jangan terlalu apa ya? Jangan sampai ada anggapan bahwa Ramadan ini agar kita menjadi manusia rohani. Tidak. Ini aspek rohani saja Pak, spiritual tidak. Buktinya apa? Ramadan boleh nanti kita menggauli istri masing-masing. Istrinya sendiri loh ya, jangan. Oke. Tidak bisa dijawab. Kenapa puasa 30 hari tidak di bulan Syawal saja? Sebab ada teman di sini. Barang siapa puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah Ramadan ditambah 30 hari, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Lalu siang hari tanggal 2 itu ada berkat, ada orang antar nasi ke sini. Kok makan kata saya? Pahala setengah tahun saja Pak katanya. Karena kalau puasa sampai maghrib kan pahala 1 tahun. Nah dia pilih pahala setengah tahun saja. Ternyata imannya setipis nasi itu. Mantas sumber lagi untuk ta'lamun, seandainya engkau mengetahui. Baik, ini dia yang mau kita bahas, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Ini sebagai petunjuk dan penjelasan dari petunjuk. Wal furqan, 3 ya. Petunjuk, penjelasan dari petunjuk dan furqan. Ini dia sebagai petunjuk bagi manusia, 2 penjelasan bagi petunjuk, dan itu pembeda furqan ya antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa inda min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Oke. Di bulan Ramadan ini turun Quran. Tadi 5 penjelasannya sudah ya. Baik. Ayat pertama ini membaca, tapi tidak dijelaskan membaca apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pokoknya baca saja. Dan yang dibaca ini kalau mengacu kepada ayat kauliyah hanya 5 ayat ini. Tapi kalau mengacu kepada ayat kauniyah tidak terbatas. Kemudian membaca, ini membaca yang sangat lazim, sangat umum. Karena nanti ada level-level membaca yang lain, yakni membaca yang tilawah. Membaca yang diikuti perilaku, utluma uhiyya minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu tilawah membaca kedua. Nah, kata Hasan Hanafi seorang filsuf, hanya 1 membaca yang standar, yang 3 ini membaca level lebih tinggi atau yang high level. Apa itu? Membaca yang al-qiraah al-muntijah, membaca yang produktif. Kalau yang pertama, ini membaca konsumtif. Saya baca, saya dapat pengetahuan, tujuan membaca apa? Ya sudah, baca apa saja ini. Kalau Quran ya Quran ya, yang lain ya ilmu apa saja ini ya. Tapi di level itu ada kiroah yang bukan kiroah. Quran menyebutnya tilawah. Di atas itu tartil, di atas itu tadabbur ya. Kalau tilawah ini membaca dengan diikuti perilaku, maknanya setelah kita baca Quran, perilaku kita harus produktif, perilaku kita ini harus baik dan seterusnya ya. Yang ketiga adalah tartil. Tartil ini membaca hingga bersenandung. Kenapa? Karena mendarah daging. Kau kalau sedang senang jatuh cinta pasti bersenandung ya kan? Ya kan? Apa lagu yang terkenal Ramadan biasanya? Apa? Ya pokoknya adalah Husnul Ramadan ya kan? Nah, Romanul ya. Nah, maksudnya Ramadan bersama Husnul gitu ya. Oke, that's combination ya. Oke, itu dia ya. Nah, baru nanti membaca yang keempat ini tadabbur, dari kata dubur ya, tadabbaro, membaca merenungi. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nah, ini baru membaca yang produktif.
Bukan membaca yang apa ya, yang standar saja. Maknanya kita membaca untuk kita tulis, membaca untuk mengubah perilaku kita, akhlak kita. Ada lagi membaca yang tidak kalah penting. Karena begini teman-teman ya, membaca ini kita ketemu dengan objek. Misalnya begini, saya baca Quran, saya ketemu dengan isi Quran, satu. Yang kedua, kalau saya baca Quran, saya ketemu dengan yang menurunkan Quran ini siapa? Ya Allah itu sendiri. Saya baca buku misalnya. Misalnya saya membaca buku ini ya, membaca buku sentimentalitas ini ya. Ketika saya membaca buku ini, saya ketemu dengan isi buku. Yang kedua, saya ketemu dengan pengarangnya. Baru yang ketiga, dan ini yang lebih penting, kalau saya membaca buku, saya ketemu diri saya sendiri. Kalau Anda baca Quran, Anda ketemu dengan diri Anda sendiri. Contoh, ketemu ayat munafik. Siapa itu? Ya kan? Itu diri Anda sendiri. Nah, itu dia. Jadi misalnya Anda ketemu dengan ayat wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Nah, itu dia munafik ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un ya. Allah istahzi'u bima yamdum bi tughyanihim ya'mahun. Dan seterusnya. Jadi Quran ini seolah-olah dan Quran ini sedikit loh ya. Quran ini tidak banyak. Quran dalam arti qauliyah ya, tapi yang qauliyah ini sangat luas. Jadi nomor satu, Quran ini turun sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana cara supaya kita dapat petunjuk? Orang dapat petunjuk navigasi itu dari mana? Dari mana? Dengan membaca. Alam semesta, melihat bintang-bintang, ya begitu-gitu ya. Nah, kemudian wajadaka dhallan fahada. Dhallan yang kita tidak tahu arah, lalu Allah tunjukkan. Hudal linnas ya. Nah, hudan ini paling banyak maknanya. Kalau buka ulumul Quran, Zubdatul Lidqon fi ulumil Quran atau Lidqon atau Al-Quran, makna hudan ini 14. Hudan ini bisa bermakna Quran, bisa bermakna Islam, bisa bermakna iman. Banyak sekali makna hudan ini ya. Kemudian, adakah orang yang langsung memahami semua Quran? Adakah? Tidak. Maka Quran juga menjelaskan dirinya sendiri nanti. Misalnya, Alif Lam Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa sih orang bertakwa itu? Ya kan? Lalu ayat berikutnya menjelaskan alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kemudian dan seterusnya ya, ada ayat-ayat itu. Atau ayat yang menjelaskan misalnya haji misalnya. Dan seterusnya ya. Jadi Quran ini turun sebagai hudan satu, kemudian wabayyinati minal huda, petunjuk atau penjelasan dari petunjuk itu. Nah, dengan mendapatkan penjelasan kita mendapatkan furqan. Oke, di sini yang ada alif nunnya mana? Hudan tidak ada, yang ada hanya furqan saja. Ini pembeda yang paripurna. Alif nun ini maknanya sempurna ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ada keputusan Oki itu bagus ya. Oki itu apa? Cari di internet ya. Cari di HP-mu. Jadi begini, kadang di Malaysia lebaran, di sini belum. Kadang di Saudi lebaran, di sini belum ya kan? Padahal matahari terbit duluan mana malam? Saudi atau Indonesia? Duluan Indonesia, lebih cepat 4 jam atau 4 jam setengah. Dengan Turki, dengan Jepang ya kan? Itu duluan kita dengan Turki, dengan Saudi ya. Tapi kenapa mereka lebaran duluan? Nah, ada keputusan Kongres Oki ini bahwa dimanapun faman syahida minkumus syahra, maknanya adalah dimanapun kau lihat negara-negara yang mayoritas Islam berpuasa, ikut saja puasa. Nggak usah lihat bulan gitu. Karena boleh jadi di sini gelap, mendung, nggak kelihatan ya kan? Di tempat lain kelihatan ya. Nah itu dia. Dulu kenapa langsung ayatnya faman syahida minkumus syahra kalau melihat bulan? Ya dulu nggak ada polusi, tidak ada pabrik. Kalau sekarang ya nggak bisa. Petugas apa Ru'yatul Hilal ya? Di mana? Di Tanjung Kodok, apa dinosaurus ya? Di mana tempatnya itu? Pokoknya tempat-tempat itulah ya. Kemarin ini kita kan belum taraweh sampai jam 8, betul ya? Kita sholat isya, dia siap-siap ngaji tafsir waktu itu, malam Sabtu kan. Dia siap-siap ngaji tafsir ini. Nah, ternyata begitu mau sholat ada pengumuman tarawih itu. Nah, WIB berbeda 2 jam dengan WIT.
Di Papua sudah sholat, sudah ada yang melihat hilal. Di sini hilalnya sembunyi, kan ada Pak Hilal di sini kan. Nah, sembunyi dicari-cari itu kalau mau Lebaran atau mau Ramadan ya. Jadi makna faman syahida minkum syahra, kalau kau melihat negara-negara Islam ini sudah berpuasa atau berlebaran, ikut saja di situ. Banyak ya, banyak yang kita ini terlambat. Ini maghrib saja kita, kadang saya jengkel juga, beda 10 menit ya, dengan yang di HP itu loh. Apa tujuannya bikin HP ini apa? Kalau bohong nggak usah HP sekali kan gitu kan ya, betul ya? Jawab betul nggak menurut Anda? Di HP sudah ada, tetangga masjid-masjid sini belum. Apa tujuannya bikin HP kalau gitu ya kan? Bikin aplikasi adzan itu loh. Yang dari NU dari mana kan ada semua kan ya. Dan nggak usah saja, mending percaya ke siapa? Pak Warli lah Masjid Selatan itu kan ya. Ya apa ketua NU kampung lah sini apa ranting lah kan. Ya ranting ada daun juga kan, ada ranting ada daun kan. Dahannya sudah kan cabangnya. Wal Furqan baru kita bisa bedakan dengan terang ya. Maman kan mari kita yuridullah, Allah menghendaki yang gampang. Baik, puasa ini berat atau tidak menurutmu? Berat atau sulit? Ya? Justru karena berat itu diperintah. Kalau enteng enggak usah. Itu untuk imsak ya, naik level kita. Tapi jangan lupa itu umat terdahulu sudah ada yang puasa, bahkan lebih berat. Tidak ada sahur. Ini keistimewaan puasa kita, ada sahur, ada apa namanya? Mercon ya. Oh bukan itu ya. Oke, diralat mercon. Ada sahur, ada ngopi ya, ada merokok juga. Bukan itu. Keistimewaannya ada tarawih, ada sahur, ada tadarus ya. Merokok saja ya kan. Nah, jadi bagus ya imsak, kita menahan diri, baru setelah itu diuji paru-parunya sampai batas maksimumnya. Wal itu milul iddata, kalau kan melihat bulan, kalau enggak lihat gimana caranya? Wal itu milul iddata, sempurnakanlah hitunganmu, berarti istiqmal ya sampai 30 hari. Ini satu ayat sudah solusi semuanya ini. Jadi paket komplit Ramadan sudah ini ya. Turun Quran, berarti Ramadan month of the Quran. Beside month of peace, month of tranquility, month of cure, bulan pengobatan. Kenapa? Tujuannya mana? Buktinya mana? Kalau dicari di tafsir tematik, karena Quran ini turun untuk obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosara. Nah, itu dia. Berarti Quran ini turun sebagai obat. Dan turun di bulan Ramadan. Maka dikatakan Ramadan ini bulan obat, month of cure, bukan month of medicine Farid ya. Farid bawa pupuk ya. Apa itu? Medicine katanya. Yang betul kan fertilizer ya. Jadi itu medicine tanda kutip maksudnya Farid ya, betul ya, tanda kutip. Oke. Nah, Ramadan ini bulan jualan juga Farid. Karena Farid jualan pulsa ya, Pak. Justru saya ilmuwan loh ya, saya bisa tunjukkan ayatnya. Mana ayatnya? Jawab. Ramadan ini bulan jualan. Bulan kita transaksi, melakukan interaksi dan lain-lainnya. Mana ayatnya? Bahkan Ramadan ini bulan berjuang, bulan perang ya kan? Mana ayatnya? Ya banyak ayatnya Mas. Ayat tentang perang, ayat tentang interaksi itu banyak sekali. Bahkan perang yang sangat populer itu perang Badar di bulan Ramadan, proklamasi kemerdekaan di bulan Ramadan. Banyak sekali lah ya. Karena Ramadan ini syahrul jihad, di samping syahrul juhdi wal ijtihadi wal mujahadah, dan bulan jihad. Wal itu kabirullah. Nah, kalau sudah sempurna hitungannya 30 hari ngapain? Takbiran wal itu kabirullah. Nah, itu dia. Lebaran habis itu. Alamah hadakum ya, wala alakum tashkurun, itu bentuk rasa syukur kita. Tapi jangan katakan itu hari kemenangan loh ya, karena perang ini tidak pernah selesai sampai kita mati. Saya tidak tahu siapa yang bikin, Indosiar yang bikin. Nah, sorry, bukan Indosiar, TV. Nah, itu saja ya. Ya diralat, yang ilmuwan bisa salah. Ya sebenarnya Indosiar juga sih, salah satunya. Yang mengumumkan Ramadan ini bulan apa? Syawal kemenangan ya, raihlah kemenangan. Itu siapa yang mengumumkan? Biasanya artis, band, apalagi bintang iklan ya. Budak-budak kapitalisme lah ya, itu dia. Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Minal aijin wal faijin.
Ya, gimana lagi orang bodoh ya kan. Tapi sebenarnya enggak bodoh juga, ada ustadz yang begitu, yang bilang itu ya, minal aidin katanya. Kalau diganti T jadi nama komunis ya, minal aidit ya kan, al aidit, nah itu dia. Nama Ba'alawi juga ya, minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah ya kan. Wal faizin. Wal faizin itu faman zuhziha anin nar, barang siapa yang digeser, Allah tarik atau Allah geser sejengkal saja dari neraka. Wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke surga, faqad faz. Merekalah orang yang beruntung. Nah, jadi itu ayat tentang faza ya, faza, yang faiz. Tapi nanti kita bahas kalau mau lebaran kan. Wal itu kabirullah, pokoknya bertakbir ke Allah. Apakah di tempat, berdiri, duduk, keliling, silahkan. Kan terjemahan kita kan wal itu kabirullah kan takbir keliling ya kan. Nah, ada juga yang tidak keliling, lurus saja. Oke, wa idza sa'alaka nas, ini menarik sekali ya. Ramadan ini kemarin kan kita katakan ahlan marhaban. Marhab kan tempat berhenti sejenak. Rohuba, rohaba, tarohaba. Tempat kita berhenti sejenak, rest area untuk memperbaiki kendaraan, tune up, ganti spare part, ganti oli. Kalau zaman dulu keledai atau unta itu ada tempat minumnya lah di situ ya. Oke. Marhab ya, atau kusambut engkau dengan hati yang lapang. Nah kemudian Ramadan ini juga tadi dikatakan syahrul juhdi wal jihad, syahrul ijtihadi wal mujahadah. Juhdun itu mengganti mental, mindset, jihad itu melatih fisik, ijtihad itu intelektual, caranya dengan mengkaji nilai-nilai atau makna Al-Quran seperti ini, ngaji tafsir. Baru nanti mujahadah itu pendakian spiritual. Nah ayat yang mau kita baca ini ayat mujahadah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini mengganti mindset, syahrul juhdi. Ayyamam ma'dudat, faman minkum maridun ya kan, minkum maridun, syahrul jihad. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, turun Quran berarti syahrul ijtihad. Kenapa? Pendayagunaan intelektual, memperkaya wawasan. Baru setelah itu puncaknya mujahadah. Ini dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya Muhammad, di mana aku? Perihal aku, bagaimana aku? Katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Berarti Ramadan bulan memperbanyak syahrul mujahadah, pendakian spiritual. 2/3 malam, khususnya habis sahur itu jangan tidur ya. Kau dalam keadaan kenyang tidur. Nah itu sangat lelap. Bahasa Jawa angler tidurnya, itu lelap kau itu ya. Nggak bangun. Nah kalau mau tidur nanti ya, tidur habis ngaji jam 7 sampai sore, sampai jam 4:30. Begitu 4:30 bikin status ya kan. Udah mau maghrib nih, padahal lagi semangatnya puasa. Turu tok ya kan, tidur dari pagi. Nah itu dia. Oke. Jadi Ramadan itu bulan mengganti mindset, ayatnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mindsetmu ganti, jangan kau ini enggak, kau saja yang wajib. Umat terdahulu pun berpuasa, bahkan lebih ekstrim. Saya pernah puasa 18,5 jam di Amerika Serikat ya. Tapi di saudara kita di Islandia, di Swedia yang dekat kutub utara, itu puasanya 21 jam. Jadi tidak ada apa-apanya, kita puasanya 23 jam, dipotong tidur 11 jam. Berarti kita hanya puasa 2 jam. Betul ya? 2 jam puasa. Itu kan puasanya bayi, ya kan? Makanya pondok ini namanya pesantren Bayitul Hikmah, karena tempatnya para bayi mencari hikmah di situ. Nah, nanti kalau memang begini terus keadaannya, kita akan datang ke Depak, ke Kementerian Agama Kabupaten, kita ganti nama pesantren ini menjadi pesantren Ashabul Kahfi, ya kan? Warroqimi kahanu min ayatina ajaba, itu termasuk dari ayat-ayatnya Allah yang menakjubkan, ya kan? Nah, kau kira Ashabul Kahfi hebat? Tidak, ada yang lebih hebat, banyak ayatnya Allah yang hebat, ya kan? Idza wal fitjatu ilal kahfi faqulu rabbana
atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadorobna 'alal kahfi sinina, dia dorobna ya. Kupingnya ditutup bertahun-tahun ya. Lalu berdebat. Guru kita Wahabi kah? Kok celananya cingkrang itu? Pak Uut ya? Jangan sebut Wahabi Mas. Mau mengikuti sunnah Rasul ya kan. Ya. Pantesan dia berjenggot aneh ya kan? Ini kalau istighosa diam kah Pak Guru itu? Iya. Oh iya. Coba itu dicurigai. Nah, Wahabi ini bukan sebutan mengejek ya. Itu prestasinya sampai di situ. Si saudara kita si A, ya sudah itu prestasinya sampai di situ ya. Jadi di sini ndak ada Ramadan ini bulan pacaran, ndak ada dengan husnul ndak ada, maksiat kalau itu. Ini dengan Allah semua. Menarik ayat ini ya, setelah puasa langsung mujahadah. Bulan memperbanyak baca Quran, ijtihad, pendaya gunaan intelektual, lalu spiritualitas, mujahadah. Ujibu, ini aku akan memperkenankan da'watad da'i, doanya orang-orang berdoa, syaratnya idza da'ani, kalau dia berdoa nih kepadaku. Ini sebenarnya panjang ini ya, hanya karena wakaf dibuang iyanya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu, beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Namanya rasyid itu cerdas, agar mereka menjadi cendekiawan atau intelektual. Ya oke lah, agar mereka cerdas jasmani dan rohani ya, maupun emosional. Aneh enggak? Kalau kita ilmuwan membaca ayat ini aneh. Ujibu, saya akan menjawab da'watad da'i, doanya orang berdoa kalau dia berdoa. Ini ada tiga penjelasan sekurang-kurangnya. Pertama begini, betapa banyak orang berdoa lisannya tapi hatinya tidak. Subuh sering nampak saya itu. Belum gini-gini tangan ya kan. Nah, sambil lihat tangan, itu lisannya berdoa, hatinya. Makanya innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin, itu sabda Nabi ya. Berarti dia tidak berdoa, tidak izadaan. Atau imamnya saking hafalnya doa ya kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa barik lana fima razaqtana. Ya, sampai doanya lu Allahumma lakasumtu padahal subuh ya kan. Saking hafalnya doa dia. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Bukan buka puasa ini lalu diralat ya kan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala. Ternyata doa makan juga yang dibaca itu. Nah, kalau begitu, jadi maknanya adalah pertama orang berdoa, hatinya tidak berdoa atau lalai. Nah, kemudian ada yang berdoa saking hafalnya ya, mungkin sikapnya baik ya. Tapi hatinya juga lalai. Yang ketiga adalah dia berdoa tapi pakaiannya, tempatnya itu najis semua, atau di dalam dirinya ada bara api neraka, ada barang-barang yang najis, itu juga Allah tidak akan memperkenankan. Nah, ada juga begini, saya imam di keluarga, makmum saya, anak istri saya, atau presiden yang dibenci rakyat, imam dibenci makmum, itu doanya sampai kepala saja, udah sampai ke langit itu. Nah itu dia, makanya Rohim ini belum nikah sama Husnul, dia sudah dibenci sama Husnul. Kalau menikah beda Pak urusannya, enggak, lebih parah nanti. Jadi misalnya ada bapak, ada suami dibenci istrinya karena perilakunya atau apa, dan doanya hanya sampai kepala saja. Imam dibenci makmum ya. Kalau ada imam, presiden dibenci rakyat ya. Nah itu idza da'ani itu ya, selama dia berdoa. Ada banyak maknanya ya. Oke. Baik. Setelah cerita puasa, merubah mindset, syahrul juhdi, lalu jihad fisik, lalu ijtihad intelektual dengan membaca Quran, allazi unzila fil Quran tadi, lalu mujahadah. Setelah itu cerita apa? Ramadan ini tidak hanya cerita, tidak hanya perintah kok jadi orang soleh, makhluk rohani, tidak. Kok hanya dekat kepada Allah. Butuh enggak manusia itu kira-kira manusia ini butuh layanan seksual enggak? Langsung butuh ya.
Oke, ayat berikutnya justru tentang hubungan seksual. Bismillahirrahmanirrahim. Hilalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswad minal fajr. Tsumma atimus syiyam ilal lail. Iya ya, di sela-sela puasa boleh loh ya hubungan seksual. Rofas itu maknanya kata-kata tidak pantas. Kalau haji fala rofasa, jangan berkata-kata tidak pantas, misuh-misuh ya. Wala fusuk, fusuk itu terkelupas, berbuat fasik, makna harfiah terkelupas ya. Kemudian wala jidal, tidak boleh ada debat. Jadi rofas ini perkataan tidak pantas. Misalnya, ini misalnya ya. Apa ya perkataan itu apa yang lazim di Indonesia ya? Ya yang lazim. Acok ya kan? Jadi Acok langsung bilang ke istrinya, pikul lah, langsung begitu. Menerima jasa pikul misalnya. Atau apa ya? Kalau Burhan bilang ke istrinya, ayang, ayo nukang misalnya. Dia istilahnya nukang. Nah, kalau Ma'ruf beda. Ma'ruf kan baca Quran, ayo tadarus gini kan. Istilahnya tadarus kan. Nah, itu perkataan tidak pantas, perkataan suami istri tidak pantas didengar orang banyak. Nah, kalau Aufa apa ya? Ayo mendaki gunung. Dia kan rumahnya pegunungan, ya kan? Nah, kalau ilham sholawatan. Nah, kalau ilham sholawatannya dan seterusnya. Hunna libasul lakum. Boleh istilah Quran ini untuk Quran menyebut dengan 8 istilah untuk menyatakan hubungan suami istri. Ini kan bahasanya sangat santun, tidak vulgar. Khawatir anak-anak berbahaya dipahami anak-anak ini ya kan. Coba bahasa Quran itu. Yang bahasa vulgar itu kan di fikih. Iltiqaul khitana ini ya kan. Wa illam yunzilat kan bahasa fikih. Apa is? Dia ngangguk-ngangguk di sana. Video UAS kerjakan. Ya kan. Nah, ini dia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu pakaian masing-masing. Pakaian ini banyak fungsinya. Apa fungsi pakaian? Reza. Melindungi. Udah dia ingin langsung melindungi Yola ya kan. Oke, melindungi dari panas. Berarti istri ini pelindung, suami pelindung panas, dingin, cuaca, ya kan. Nah, kemudian Saiful, fungsi pakaian ini apa? Ya, melindungi. Jangan sama, tidak kreatif jawabannya. Kira-kira menutup aib atau tidak? Jadi misalnya Ilham ini pernah ikut lomba paha terseksi se-RT, ya kan. Apalah ada banyak porak-porandanya ya, bekas bisul 5, ada paku-paku, ada cornya banyak ya kan. Nah ini ditutup enggak oleh pakaian. Jadi kan fungsinya menutup aib kita. Jadi suami istri seharusnya menutup aibnya, kekurangannya, auratnya ya. Nah itu dia. Kemudian dengan pakaian ini orang bisa tahu enggak, bedakah pakaian tentara dengan polisi? Pakaian pejabat dengan maling sama atau tidak? Sama. Beda ya. Beda. Nah oke, pakaian misalnya ya, pakaian tentara, polisi, pakaian petani, beda atau sama? Berbeda ya kan? Jadi pakaian ini berarti identitas. Kau kalau sudah menikahi, jelas tentukan, jangan mata keranjang. Keranjang tahu ya, mata keranjang tahu ya? Ke spasi ranjang, matanya keranjang toh. Bukan keranjang sampah, bukan, tapi ke spasi ranjang. Dia tertuju kepada ar-rafathu ila nisaikum toh. Nah itu dia. Nah, berarti kalau sudah menikah, ya harus beda. Kenapa? Karena pakaian itu identitas. Ada juga pakaian itu kehormatan atau tidak? Betul ya? Nah sekarang begini, ada penceramah terkenal, Gus Reza. Ini Gus Reza ya kan? Dia di kantong belakangnya bawa mikrofon, dia siap-siap ceramah di mana-mana. Oke, Gus Reza. Terkenal ya kan? Followernya banyak ya. Pokoknya dai bukan sejuta lah ya, 60 juta lah ya, 60 juta umat misalnya. Pokoknya followernya banyak. Tiba-tiba Gus Reza ini ceramah di panggung ya kan, langsung dia telanjang buka pakaiannya. Ya apa yang terjadi? Maka runtuhlah harkat martabatnya sebagai penceramah atau manusia. Ya kan? Datang ambulan, dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah itu dia.
Jadi kalau ada penceramah yang ugal-ugalan atau misu-misu isinya bukan ilmu, hanya cerita tidak jelas ya kan. Ada yang komen netizen itu, maafkan kami karena ini pasien RSJ lepas katanya. TTD pihak RSJ mana ya gitu ya. Ada yang begitu ya. Oke, alhamdulillah banyak ya, pakaian ini sudah banyak. Jadi Quran ini betapa efektifnya. Hanya dengan nyebut pakaian, libas, maka nanti ada ayat walibasut taqwa zalika khair. Ada pakaian terhebat namanya takwa ya. Jadidis safinah fa innal bahra amik kata Imam Ghazali wa khudizat fa innas safaru ba'id ya. Perbanyaklah bekal karena perjalanan jauh. Perbaharuilah perahu karena lautan ini dalam. Karena perjalanan ini panjang, 11 bulan di luar Ramadan. Jadidis safinata fa innal bahra amik wa khudizat fa innas safaru ba'id ya. Oke. Kemudian alimallahu annakum kuntum takhta. Ini latar belakang ayat ini apa? Gara-gara Ramadan itu Sayyidina Umar menggauli istrinya. Pagi langsung datang, mau ketok-ketok Nabi malam tidak enak. Pagi, waduh saya salah Nabi maafkan. Saya kan puasa, tadi malam ya. Sebenarnya saya cuma dekat-dekat gitu saja, lalu elus-elus atau apa kan. Hanya mainan, hanya berhitung, ayo berhitung 1, 2, mainan ABCD, semuanya mainan lazim begitulah. Tapi karena tangan masuk dalam selimut, lalu ada adegan habis itu. Tapi cerita ini tambahan dari saya ya. Dan ini bukan hurufat ya, kira-kira seperti itu ya. Karena oleh sejarawan tidak ditulis lengkap, betul ya. Bung Tomo memekik takbir ketika perang 10 November. Allahu Akbar. Menurut Anda dan orang-orang ikut takbir, ada yang takbir, ada yang misuh-misuh enggak? Orang Jawa Timur pasti misuh-misuh. Terus telek, londoy, pasti begitu ya kan. Enggak mungkin takbir semua, betul kah? Ada yang misuh-misuh kah? Banyak. Hanya di buku sejarah enggak pantas kalau ditulis masyarakat Surabaya waktu itu misuh-misuh ya kan, memaki-maki. Hanya ditulis memekik takbir ya kan. Itu di buku sejarah mas, karena dibaca anak SD. Lalu saya salah, Nabi saya siap dihukum, apa sanksi saya? Lalu turun ayat ini, boleh. Nah, ada loh ya orang yang Ramadan ini dia pokoknya jadi sufi, jadi pertapa, istrinya ditinggalkan. Nah, ada yang itikaf di masjid ya. Saya pernah juga itikaf di masjid, gelap, kan itikaf itu gelap ya kan. Banyak lampu nyala itu, ternyata wajah wujuhu yauma idzin nadhirah ya. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, kepada HP-nya mereka memandang ya kan. Kalau di Quran kan ila rabbiha nadhirah kan, kepada Tuhannya mereka memandang. Dia tidak. Ini kenapa enggak itikaf dalam HP saja sekalian, masuk ke HP kan ya. Di alamat di mana? Di HP. Tinggal di mana? Di dalam HP kan. Alimallah, Allah Maha tahu kalian ini kuntum takhtanuna anfusakum, kau mengkhianati dirimu sendiri. Kau kalau tidak mau menyalurkan syahwatmu kepada istrimu, ya kau mengkhianati dirimu sendiri. Kau manusia bukan malaikat, betul ya? Kau mengira ini haram. Tidak, ini boleh. Berarti ini apa? Kalau ini boleh berarti apa? Kalau ini boleh berarti ya jangan kau hianati perintah Allah ini. Ini kan boleh, kelonggaran. Kok kau khianat? Jadi khianat ini alimallahu annakum kuntum takhtan. Coba kita lihat arti depak ini apa? 87 ya. Allah mengetahui bahwa kamu tidak ada menahan dirimu sendiri. Fentakhtanuna khona maknanya berkhianat, ya kan? Tapi oleh depak menahan diri sendiri. Kurang pas terjemah ini sebenarnya. Allah Maha tahu kau mengkhianati dirimu sendiri. Artinya begini. Nabi itu hanya 10 hari terakhir ya. Bahkan ketika itikaf, Siti Aisyah itu masih menyisirkan rambut Nabi di hadis-hadis yang populer ya. Nabi masih berciuman ya kan. Ma'ruf sudah menghayal dengan kata berciuman kan. Oke. Kasih saja rohim nanti yang banyak him ya. Secara brutal ya. Baru setelah itu tobat. Jadi itu sebab nuzul ada istilah tobat brutal, tobrut kan ya. Dia bermaksiat secara brutal lalu tobatnya brutal juga. Fataba alaikum wa'afa'ankum. Lalu Allah menerima tobatmu dan wa'afa'ankum, Allah mengampuni dosamu. Atau afa ini maknanya menutup ya. Fal'ana basyiruhunna. Fil amar atau enggak? Sekarang gaulilah istrimu. Perintah enggak ini? Fil amar ini, tapi bukan al-amru yadullu alal wujub. Ini al-amru yadullu alal ibahah. Amar tapi yadullu alal ibahah. Mengindikasikan mubah. Ini bukan wajib, tapi mubah ini. Kenapa? Kalau ini wajib, tidak berlaku bagi orang impoten, betul ya?
atau punya kelainan, punya apalah ya, misalnya ada syahwat, kan ada cerita populer ya kan, ada orang masuk ke tempat suci ya kan. Tibet ini termasuk ada satu kota yang disucikan di sana ya, karena tempat para Buddha dia bertapa di sana. Nah, ada orang-orang yang nakal kayak Saipul ke sana, langsung dia kayak Saipul, bukan Sipul loh ya, nakal jajan wanita, lalu maaf di kelaminnya ini ditumbuhi penyakit, datang ke dokter, harus amputasi katanya, dipotong kelaminnya. Kalau dipotong kan tersisa 2 cm Pak katanya nanti. Apa masih berfungsi? Berfungsi, santai saja. Ya kan? Jadi semua dokter itu menyatakan amputasi. Lalu datang ke tabib di Tibet. Ada tabib. Pak tabib, ini kok semua dokter menyarankan, dokter mana saja, Amerika, Cina, Rusia ini menyarankan amputasi. Adakah obat alternatif lah? Terus kata tabib dari Tibet ini, nggak usah diamputasi mas katanya. Tunggu saja 2 minggu. Sembuh kan? Enggak. Nanti protol sendiri katanya. Nanti putul sendiri, ini patah sendiri nih, ada putus sendiri nanti ini katanya. Nggak usah diamputasi. Kasih ramuan putus sendirian. Cerita lucu ini. Dia pura-pura enggak nyambung ya kan, pura-pura enggak ngereken. Nanti dipotong. Lalu cerita dewasa nanti di channel YouTube-nya sendiri ya kan. Apa ini kok gini kan? Tuh. Kok ada yang ekstrim ya. Oke, 187 sedikit lagi. Tapi tidak hanya menggauli istri loh ya, ada wa betahu ma kataballahu lakum. Lebih fokus kemana? Lebih fokus ke puasanya, lebih fokus ke puasa, ke Quran, ke idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ke mujahadah dan lain-lainnya. Kulu washrabu, makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Makan minum sampai nanti jelas benang hitam dan putih. Dulu begini teman-teman, kan dulu kan tidak ada polusi, tidak ada pabrik ya. Jadi kalau menjelang subuh, fajar itu taruh benang hitam dan putih di tangan, itu kelihatan, bisa dibedakan. Karena tidak ada polusi, maka langsung lihat bulan. Kalau sekarang kan dengan teleskop ya kan. Anda pakai teleskop, hilal sudah nampak lebaran ini. Ternyata salah lihat. Kita kan lihat di mana, di laut itu. Ada ikan loncat, ternyata dikira hilal itu. Wah, hilal nampak ini bulan sabit. Ternyata nggak ada, kok nggak ada lagi. Begitu dilihat sekali lagi pelan-pelan, ternyata ikan loncat itu. Jadi lensa teleskopnya belum dilap, itu masih buram. Sampai fajar. Nah, summa atimu siyam ilal lail. Atimu. Apa makna atimu? Kita bisa enggak puasa dengan sempurna? Ini bedanya tamam dengan kamal. Kalau kamal sempurna, kalau atimu tidak. Tapi kalau hitungan walitukmilu kamal. Kalau hitungan ini sempurna. Tapi kalau puasa cukup dilengkapi saja syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya selesai. Kok kita enggak bisa menjadi orang yang sempurna? Bagus ya. Pilihan kata Quran ini sangat detail ini loh. Kalau menghitung sempurna, walitukmilu kan istiqmal, hitung sampai 30. Kalau enggak nampak bulan ya walitukmilul iddata, genapi hitungannya sampai 30. Tapi kalau ibadah tidak. Ya summa atimmus siyam ilal lail. Coba makna apa ini? Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Maknanya genap ya, lengkap, tamam. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah wala taqrabuha kadzalika yubinallahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Nah, ini dia. Nah, jangan menggauli mereka kalau itikaf. Tapi kalau pulang boleh enggak, Pak? Enggak apa-apa. Misalnya pulang bikin kopi dulu enggak apa-apa, tapi menggauli istri terlarang. Karena itikaf ini lazim 10 hari Ramadan ya kan. Jadi Nabi ini mengeratkan ikat pinggangnya. Bahkan mengganjal perutnya dengan batu. Jangan kau dekati ya. Itulah ketentuan Allah, maka jangan kau dekati. Do not trespass the limit. Do not cross the limit. Jangan melampaui batas-batas. Fala taqrabuna. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum tattaqun. Baik. Sama enggak takwa di sini dengan takwa yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum. Nah, berarti kutiba yang pertama, takwa yang pertama adalah syahrul juhdi, komitmen,
iltizam. Juhdun itu komitmen, mental yang dirubah. Komitmennya dulu. Kita mengubah mental dulu. Baru nanti yang terakhir, takwa yang terakhir ini sudah selesai. Syahrul juhdi wal jihad, syahrul ijtihadi wal mujahadah. Dimulai dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan Najib Abdul Qawi ya. Al-Quran solusi problematika kehidupan ya, betul. Dari John Lennon, Pak, apakah para saintis mempelajari fisika dan matematika bisa dikatakan termasuk sedang membaca Quran? Ya, ayat kauniyah ini. Semua ilmuwan Barat yang non-Muslim itu menemukan temuan-temuan sains gara-gara membaca ayat kauniyah. Mereka, they do not read our holy Quran. What they read is the universe. The nature of universe. Mereka membaca perilaku semesta. What they read is our attitude. Mereka membaca perilaku kita. Nah, itu dia. Betul ya, jadi yang membaca Quran ini sedang membaca ayat-ayat kauniyah. Ada pertanyaan? Oke. Oke, saya baca saja ini. Apakah ada alasan khusus mengapa Al-Quran turun pada bulan Ramadan? Itu ya. Apakah ada alasan khusus? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu ya kenapa ada alasan khusus, kenapa. Yang jelas ini rahmatnya Allah ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Quran tidak turun kecuali sebagai obat. Coba pakai mafhum mukhalafah, aksul mustawi. Logika terbaliknya apa itu? Berarti manusia sakit, berobatnya dengan Quran. Nah, karena Quran turun bulan Ramadan, maka Ramadan disebut month of cure, bulan pengobatan, bulan healing, personal healing. Nah, itu dia ya. Apakah ada alasan khusus? Ya Allah a'lam, nggak tahu. Saya pribadi nggak tahu. Kenapa? Kenapa Quran ini turun bulan Ramadan? Awal Quran loh ya. Yang apa? Surat Alaq. Di awal tadi sudah kita jelaskan ya. Ada 5 pendapat paling populer. Nah, kalau tafsir Isyari, salah satunya nanti putar lagi rekamannya dari awal untuk menanya ini John Lennon. Nah, kalau tafsir Isyari begini. Selama kita imsak, menahan diri untuk jahat, untuk negatif ya, merendahkan harkat martabat kita sebagai insan kamil, merendahkan orang tua atau pengetahuan yang Allah titipkan di dalam diri kita, mencederai iman kita. Selama kita menahan diri dari itu semua, Allah turunkan Quran. Maknanya pemahaman, nilai-nilai, ajaran-ajaran, nah itu dia. Jadi kenapa? Karena Quran ini bacaan yang sakral, yang sempurna, ya turun di bulan yang baik. Nah, dan ini istimewa teman-teman, ketika Quran turun di satu bulan, maka bulan menjadi paling mulia. Namanya Ramadan. When the Holy Quran revealed into a month, so that month become the bestest month, the most noble month, the most holy month. Bulan terhebat, termulia, tersuci, paling sakral, ya Ramadan. When the Holy Quran sent down into a night, so that night become the night of miracle. Lailatul Qadar. Kalau turun di satu malam menjadi malam paling mulia. Kalau turun pada manusia, when the Holy Quran revealed into a man cup, so that man become the bestest man. Manusia itu menjadi manusia yang terbaik, ya Kanjeng Nabi itu sendiri. Kalau turun ke umat, otomatis kita umat terbaik, yang dirindukan surga. Ishak ini dirindukan surga, tapi ada yang lebih rindu, namanya neraka. Nah, ya surga rindu, tapi tipis-tipis ya kan. Ilham juga sangat dirindukan ya kan oleh surga, tapi lebih dirindukan lagi oleh neraka. Nah, dengan catatan bisa memperbaiki diri. Muhammad Mahum, apa bisa dijelaskan lagi tentang maksud dan puasa Syahrul Mujahadah? Diseputar lagi rekamannya Mas dari awal. Juhud itu merubah mental. Jim hak dal maknanya adalah tokoh dan masyakoh, berat dan sumber daya. 41 kali terulang di Quran. Jadi makna Syahrul Juhdi, bulan kita merubah mindset. Al-Baqarah 183. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian Syahrul Mujahadah, Syahrul Jihad, kita melatih fisik. Di Ramadan ini perang, bukan tidur, bukan leha-leha sebenarnya.
Kok ada hadis tidur? Nah, itu untuk anak-anak baru puasa. Lalu syahrul ijtihad, pendayagunaan intelektual. Allazi unzila fil Quran, puncaknya adalah mujahadah, yakni ayat 186, berdoa. Kemudian lantas penentuan harus puasa Ramadan dari mana? Kalau perumpamannya dari segi takwa dan iman. Penentuan harus puasa Ramadan dari mana? Ya kalau lihat bulan, Mas. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau perumpamannya dari segi waktu, maka harusnya harus sama. Nah, ini kacau logikanya. Sementara pertemuan sebelumnya disebut berbeda-beda dalam sejarah dan melakukan puasa. Loh, Ramadan ini Mas lihat bulan. Kalau kau lihat bulan, ini ayatnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau lihat bulan puasa dulu, ndak ada polusi, ndak ada pabrik. Kelihatan langsung, kalau sekarang ndak kelihatan. Butuh alat bantu namanya teleskop. Takwa itu tujuannya, bukan ketentu, bukan. La'allakum, la'allah. Coba la'allah, kalau ngaji nahwu apa artinya? La'allah. La'allah itu kan semoga. Kan harapan la'allah itu kan. Supaya kamu, nah takwa ini output hasil. Lakukan saja tugasnya, hasilnya nanti Allah tentukan. Nah itu dia. Jadi bagaimana menentukan awal puasa? Ya lihat bulan, kalau enggak ikuti pemerintah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini ketentuan perumpamaan, ini bukan perumpamaan. Kama itu memang amsal perumpamaan, tapi bukan perumpamaan karena jawabannya bukan ini salah terjemah ya. Jadi kaf itu Mas bukan hanya seperti loh ya, bukan hanya amsal, bukan lil misli, tapi karena. Misalnya begini, Allahu rabbi firli wali walidayya kama, sebagaimana engkau menyantuni, Rabbirhamni rabbi firli. Tuhan ampuni saya, rahmati kedua orang tua saya sebagaimana dia tidak, karena dia. Jadi K itu juga bermakna karena. Nah ini makanya bulan merubah mindset. Kalau umat terdahulu saja puasa, masa kau enggak kuat? Jadi begitu maknanya untuk penanya ya. Nah dulu puasa itu bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Masih ingat ya, silahkan putar lagi ngaji minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Jadi ada nauzete pada Persia ya. Di Yahudi itu puasa beda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari di Yahudi ya kan. Dan seterusnya, nanti putar lagi rekaman minggu lalu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.